Tanda baca dalam bahasa Indonesia, kaidah dan penggunaannya. Tanda baca yang akan dibahas dalam video ini yaitu tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda garis miring, apostrof, elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Teman-teman tahu tidak kalau tanda baca itu ada banyak sekali jenisnya. Dan pastinya setiap tanda baca memiliki cara penggunaannya yang berbeda-beda teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa sih itu tanda apostrof dan tanda elipsis? Dan bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, penasaran kan? Dan untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita saksikan penjelasan yang berikut ini. Let's go! Selamat menyaksikan semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Tasyanista dari NPM 2413025022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda titik dua, tanda titik koma, dan tanda hubung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, tanda titik koma. Tanda titik koma dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemisah yang lebih kuat dari koma, tetapi tidak sekuat titik. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk atau memisahkan bagian-bagian perincian yang sudah menggunakan tanda koma. Adapun aturan penggunaan tanda titik koma yaitu untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk, lalu untuk memisahkan bagian-bagian perincian yang sudah menggunakan tanda koma, dan yang terakhir adalah untuk memisahkan klausa. Selanjutnya yang kedua, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan, menjelaskan, atau merinci. Tanda baca ini terdiri dari dua titik berukuran sama, yang diletakkan di atas atau di tengah garis vertikal yang sama. Adapun aturan penggunaan tanda titik dua, yang pertama, untuk menyatakan penjelasan, yang dimana tanda titik dua digunakan untuk memperkenalkan penjelasan, rincian, atau daftar yang akan mengikuti. Lalu yang kedua, untuk menghubungkan kalimat utama dan kalimat penjelas, yang dimana tanda titik dua juga digunakan untuk menghubungkan kalimat utama dengan kalimat penjelas yang mengikuti. Yang ketiga, untuk menyatakan waktu. Tanda titik dua digunakan untuk memisahkan jam dan menit dalam penulisan waktu. Lalu yang keempat, dalam dialog atau kutipan. Tanda titik dua digunakan dalam dialog atau kutipan untuk memisahkan pembicara dengan isi percakapan. 3. Tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, menyambung kata ulang, atau untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Adapun aturan penggunaan tanda hubung yang pertama untuk kita menghubungkan kata majemuk. Lalu yang kedua untuk menghubungkan angka atau huruf, dan yang ketiga adalah untuk memisahkan awalan atau akhiran. Perkenalkan, nama saya Adi Jalami dengan NPM 2453025004. Di sini saya akan membahas materi tentang tanda tanya, tanda pisah, dan tanda seru. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, teman-teman sudah pada tahu belum tentang tanda tanya, tanda pisah, dan tanda seru? Baik, kalau teman-teman belum pada tahu, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiganya kepada teman-teman sekalian. Tanda tanya digunakan untuk menandai pertanyaan langsung. Aturan penggunaan tanda tanya. 1.
Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Seperti contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Tanda pisah dipakai untuk memberi penjelasan atau sisipan dalam kalimat. Ada aturan penggunaan tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Seperti contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Seperti contoh, Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan seperti tanggal, hari, bulan, dan tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, seperti tahun 2019 sampai dengan 2022, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2022. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Seperti contoh, hati-hati, api itu berbahaya. Alangkah indahnya taman laut Bunaken. Saya tidak melakukannya. Merdeka dan hai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Aldo dengan NPM 2413025052. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama tanda petik tunggal, yang kedua tanda kurung, dan yang ketiga tanda kurung siku. Oke, untuk penjelasan materi yang lebih lengkap, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum kita ke materi berikutnya, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum apa itu tanda petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku? Baik, kalau teman-teman belum tahu apa itu tanda petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku, di sini saya akan memberikan penjelasan ketiganya kepada teman-teman semua. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kata, frasa, atau kalimat tertentu dalam sebuah teks. Tanda petik tunggal umumnya lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk berbagai tujuan. Tetapi dalam bahasa Indonesia, penggunaannya lebih terbatas. Tanda petik tunggal digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung atau ketika ada istilah yang perlu diberi penekanan. Aturan penggunaan tanda petik tunggal. Yang pertama, mengutip atau menandai penggunaan kata atau frasa khusus. Di sini, tanda petik tunggal digunakan untuk menandai kata atau frasa yang memiliki makna khusus atau tidak biasa dalam konteks tertentu. Misalnya, jika ada istilah asing atau kata yang belum dikenal dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata selfie sekarang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pada bagian selfie, itu akan diberi kata petik tunggal karena kata selfie itu adalah bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengapit kutipan dalam kutipan. Dalam kutipan yang lebih panjang, jika terdapat kutipan yang lainnya, tanda petik tunggal digunakan untuk menandai bagian yang dikutip dalam kutipan tersebut. Contohnya, dia berkata, "Saya tidak yakin dengan keputusan itu saat rapat." Pada bagian "saya tidak yakin dengan keputusan itu" akan diberi tanda petik tunggal. Yang ketiga, penulisan nama atau istilah dalam dunia khusus. Tanda petik tunggal juga bisa digunakan untuk menandai istilah yang digunakan dalam dunia kerja yang mungkin tidak umum dipahami oleh seseorang. Contohnya, dalam dunia digital marketing, istilah CEO sangat penting untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari. Nah, pada bagian CEO akan diberi tanda petik tunggal karena itu adalah istilah dalam dunia khusus. Yang keempat,
menggunakan tanda petik tunggal untuk kutipan di dalam kutipan. Ketika ada kutipan dalam kutipan, tanda petik tunggal digunakan untuk menandai kutipan di dalam kutipan tersebut. Contohnya, ibu bilang jangan keluar rumah malam ini. Pada bagian jangan keluar rumah malam ini akan diberi tanda petik tunggal. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kata, frasa, atau kalimat yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan pada teks utama. Tanda kurung dapat digunakan untuk menyisipkan informasi yang relevan namun tidak mengganggu alur utama pembicaraan dalam suatu kalimat. Penulisan dalam tanda kurung. Setelah tanda kurung, kalimat tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan tata bahasa. Jika tanda kurung muncul di akhir kalimat, titik diletakkan di luar tanda kurung. Contohnya, program ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat, meskipun ada beberapa kritik. Pada bagian meskipun ada beberapa kritik, akan diberi tanda kurung dan diakhiri dengan tanda titik setelahnya. Aturan penggunaan tanda kurung. Yang pertama, memberikan penjelasan atau keterangan tambahan. Tanda kurung digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang bisa memperjelas atau menjelaskan maksud kalimat tanpa mengganggu alur utama. Contoh, Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia. Pada bagian UGM akan diberi tanda kurung karena untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan. Yang kedua, menandai sumber atau referensi. Dalam tulisan ilmiah, tanda kurung digunakan untuk mencantumkan sumber referensi atau kutipan dari suatu karya. Contohnya, penelitian ini mengacu pada karya Smith 2020 yang membahas tentang pengaruh teknologi dalam pendidikan. Di sini, pada bagian 2020 akan diberikan tanda kurung karena untuk menandai sumber atau referensi. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda baca yang mirip dengan tanda kurung biasa, tetapi memiliki bentuk lebih persegi panjang. Tanda kurung siku digunakan dalam bahasa Indonesia untuk berbagai tujuan, terutama dalam konteks teknis, akademis, atau dalam penulisan kutipan yang membutuhkan penyesuaian atau penambahan informasi. Aturan penggunaan tanda kurung siku. Yang pertama, menambahkan penjelasan dalam kutipan. Tanda kurung siku digunakan untuk menambahkan penjelasan atau klarifikasi dalam kutipan yang diambil dari sumber lain. Penulis bisa menyisipkan kata atau kalimat untuk menjelaskan atau memberi konteks tanpa mengubah arti kutipan tersebut. Contohnya, kami tidak dapat melanjutkan proyek ini tanpa adanya dukungan penuh dari pihak manajemen, kata direktur utama. Pada bagian proyek ini akan diberi tanda kurung siku karena untuk menambahkan penjelasan dalam kutipan tersebut. Yang kedua, mengganti atau mengubah kata dalam kutipan. Dalam kutipan yang tidak sempurna atau membutuhkan penyesuaian, tanda kurung siku digunakan untuk menggantikan kata-kata yang tidak dapat dipahami atau yang perlu disesuaikan dengan konteks tulisan. Contoh, mereka peneliti berusaha untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Di sini, pada bagian peneliti akan diberi tanda kurung siku karena untuk mempermudah pembaca memahami apa arti dari kalimat tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanda petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Amalia Rosyada dengan NPM 24130258. Di sini saya akan membahas tentang tanda miring dan tanda apostrof. Nah, pasti kalian penasaran tuh, apa sih tanda apostrof itu? Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak video berikut. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menyatakan pilihan atau sebagai pemisah dalam beberapa konteks. Tanda garis miring juga memiliki beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Aturan penggunaan tanda garis miring. Yang pertama, untuk menandai nomor dan tahun. Garis miring dapat digunakan dalam nomor surat, alamat, serta tahun ajaran yang mencakup 2 tahun kalender. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, untuk menunjukkan koreksi dalam teks. Menurut PUEBI Daring, garis miring juga digunakan untuk menandai kesalahan dalam teks.
baik berupa kelebihan maupun kekeliruan dalam penulisan kata. Berikut contoh penggunaannya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan huruf dalam kata tertentu. Dalam buku ejaan yang disempurnakan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 yang disusun oleh tim Litbang Kebahasaan Genesis disebutkan bahwa tanda apostrof hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu sebagai penyingkat dalam suatu kata atau angka. Apostrof berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian kata atau angka yang dihilangkan dalam sebuah kalimat. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, tidak ada kata baku dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan tanda apostrof. Contoh penggunaan tanda apostrof dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vida Angelia Anggroning Ayuh dengan NPM 2413025034. Jadi di sini aku bakal menjelaskan bagaimana sih penggunaan tanda elipsis dan tanda petik 2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video yang berikut ini. Bye. Let's go. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membahas tentang tanda elipsis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, ada yang tahu nggak tentang tanda elipsis itu apa? Mungkin terdengar asing ya teman-teman. Sebenarnya tanda ini tuh sering kali kita gunakan dalam penggunaan kalimat loh. Yuk langsung aja deh kita bahas. Nah, jadi tanda ini nih merupakan tanda baca berupa titik 3 yang diberi spasi di antara kata-kata. Nah, tanda ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian dalam sebuah kalimat atau petikan serta menggambarkan ujaran yang terputus-putus. Dan perlu diingat teman-teman semua, bahwa tanda elipsis ini harus didahului dan diikuti dengan tanda spasi. Dan jika elipsis berada di akhir kalimat, harus diikuti oleh tanda titik yang jumlahnya 4. Seperti contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik. Nah, selanjutnya dalam penggunaan tanda elipsis ada 4 aturan nih teman-teman. Yang pertama, tanda elipsis menunjukkan penghilangan bagian dalam kalimat atau kutipan. Misalnya, alasan penggunaan titik akan diselidiki lebih lanjut. Aturan penggunaan yang kedua, tanda elipsis menandai ucapan yang belum selesai dalam dialog. Misalnya, menurut Andi, bagaimana pendapat ibu? Selanjutnya, penggunaan yang ketiga, tanda elipsis memberi jeda dalam ucapan atau instruksi. Misalnya, bersiap, mulai, atau bersiap, mulai. Nah, yang terakhir, tanda elipsis dipakai di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya, jadi selama ini dia bekerja sebagai tanda tanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya teman-teman. Nah, penggunaan tanda petik 2. Penggunaan tanda petik 2 ini digunakan dalam penulisan yang mengapit bagian teks tertentu yang memiliki makna khusus, seperti kutipan langsung, judul bagian dari suatu karya, atau istilah ilmiah yang kurang dikenal. Nah, penggunaan tanda petik 2 ini membantu pembaca memahami maksud penulis dengan lebih jelas, sehingga penting untuk diterapkan dengan tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa penggunaan tanda petik 2 ini tidak digunakan untuk mengapit judul buku, majalah, atau nama surat. Nah, judul tersebut ditulis dengan huruf miring atau italik. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan penggunaan tanda petik 2 ini. Setelah itu, kita akan lanjut nih ke aturan penggunaan tanda petik 2. Ada 3 aturan penggunaan tanda petik 2. Yang pertama, tanda petik 2 ini mengapit kutipan langsung dari ucapan atau teks. Seperti contoh, ibu berkata, jangan lupa belajar untuk ujian besok. Aturan yang kedua, tanda petik 2 ini mengapit judul karya dalam kalimat. Seperti contoh,
saya membaca artikel dampak teknologi terhadap pendidikan di koran pagi ini. Nah, yang terakhir, tanda petik 2 mengapit istilah ilmiah atau makna khusus. Seperti contoh, peladen. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, peladen tersebut merupakan kata ilmiah atau makna khusus ya teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman semua. Tadi merupakan video penjelasan tentang penggunaan beberapa tanda baca. Nah, gimana nih? Sekarang udah paham ya pastinya. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Semoga video bermanfaat dan sampai jumpa semuanya. Kak, video kita udah selesai nih, Kak. Udah selesai.